Terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Semua kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Ku terima janji Allah, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Katakan ku terima janji Allah. Terima janji Allah. Baik, saudaraku, semua orang sekolah itu masuk duduk bersama orang tuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Jika masih ada di luar, mari kita masuk ke rumah doa kita, saudaraku. Semua bangkit berdiri, mari kita berdoa. Berfirmanlah, ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Katakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita mendoakan rangkaian ibadah kita, mendoakan hidup kita, saudaraku. Bila kiranya Tuhan yang berkarya, yang berfirman pada saat ini. Kita katakan kepada Tuhan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan hidupku, Bapak Simajutak, untuk mendoakan rangkaian ibadah kita pada saat ini, saudara. Haleluya, haleluya. Apapun kondisimu, serahkan buat Tuhan pada saat ini. Dengan penuh harap, katakan buat Tuhan di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang. Anak sekolah minggu semuanya berdiri. Tuhan yang berani
Haleluya. Terpuji Engkau Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Aku percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa. Ku percayakan hidup kami, kehidupan setiap kami dalam tangan-Mu. Ya Bapa, berminggu-minggu kami tidak bertemu. Pada saat ini kami telah ada di tempat ini Bapa, dengan bermacam-macam problem di dalam hidup setiap kami. Kelihatannya kami baik Tuhan, tetapi kami selalu merasa hidup kekurangan. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, kami ada di tempat ini untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Namun kerap kali kami menjadi janggal Tuhan. Bukan lebih takut kami kepada COVID Corona. Kami tahu Engkau perlengkapi kami dengan bermacam-macam. Tuhan buat ketahanan bodi jemaat yang dilayani oleh hamba-Mu di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami takutkan, biarlah kuasa-Mu yang luar biasa itu Bapa menjadi milik bagian perlindungan kami yang kokoh. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan akhir ibadah ini, otoritas-Mu berdaulat di tempat ini. Otoritas-Mu berdaulat atas hati, jiwa, pikiran kami Bapa. Seluruh umat Kristiani pada saat ini melaksanakan ibadah, Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kerap kali Engkau hadirkan yang kami tidak suka di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami Tuhan menyukuri setiap yang Tuhan hadirkan di hidup kami. Jangan hanya yang kami suka agar kami bersyukur, tetapi hal-hal yang kami tidak sukai Engkau hadirkan di hidup kami. Ajari hati kami untuk menyukuri Bapa. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, pakai hamba-Mu luar biasa. Dan lebih lagi, lihat Tuhan bersama anak-anaknya, keluarganya, ambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Dilakukan ini untuk hormat kemuliaan bagi-Mu, bukan hanya rutinitas biasa, tetapi karena kami rindu memberikan hormat mulia Engkau Tuhan di tempat ini Bapa, tempat keluarga Pak Hutapea ini. Begini pun adanya kami pergunakan ini Tuhan. Kau berkati Bapa, Engkau pulihkan, Engkau limpahkan berkat-Mu atas keluarga ini. Ada sedikit dari hartanya ini kami dapat pergunakan untuk hormat-Mu di tempat ini. Tetapi kami tahu dan kami rindu Engkau menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman yang disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan menjadi pelita di dalam hidup setiap kami. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, seluruh jemaat-Mu, terlebih pelayanan di Bandar Jaya Bapa, kiranya Engkau selalu berkati. Ibu pendeta kami juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tambah-tambahkan jiwa. Di sini kami bertambah Tuhan. Itu karena kuasa kasih-Mu. Pakai hamba-Mu ini luar biasa lagi. Begitu juga seluruh kami jemaat yang ada di sini Tuhan. Harus benar-benar kami boleh tampil beda. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami siapkan hati, jiwa, roh kami Tuhan, untuk taburan kebenaran firman Tuhan. Kami akan bersorak-sorak memuji memuliakan-Mu. Dari pujian dan penyembahan yang akan kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh baik saudaraku Tuhan buat hidup kita. Amin. Amin. Kondisi apapun, sekolah minggu. Saya be menit bagi coba udah. Nah, sekarang kau. Jangan kursi di luar lagi, tolong dibantu dulu, Ruben. Ada deh ya. Baik, kita puji dulu Tuhan saudaraku dengan sukacita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, haleluya.
Bertobat kita bertepuk tangan, kita bersuka cita bahwa kasih Tuhan itu ajaib. Amin. Kasihnya seperti sungai. Kita bersuka cita. Buat hidup kita, tapi tepuk tangannya lalu bilang mati. Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku tinggal bagi berdiri dulu. Kuning sih permisi, kita lagu mata dulu ya. Oke, baru tandiki jam major kita. Kalau kau mau berjoget berdoa. Tapi jangan joget seperti di tempat lain. Baru tandiki. Kuning sih saya ikutin kok. Haleluya. Begitu indah kalau bertemu dengan Yesus. Amin. Yaitu Yerusalem baru. Kita rindukan saudaraku selalu bertemu dengan Yesus. Di saat kapanpun saudaraku, maka pada saat ini kita percayai hidupmu dan hidup saya semuanya oleh karena Tuhan. Puji Tuhan. Masih mau puji Tuhan saudaraku? Amin. Baik, kita puji dulu Tuhan. Kalau pujian kita ini suatu pujian yang sangat indah saudaraku, pujian sukacita.
suatu tempat yang nanti akan Tuhan berikan bagi kita, saudaraku. Haleluya. Yang mungkin semua belum hafal, tapi ada di layar proyektor. Kita katakan seberang awan biru, sana mahkotaku. Yang sudah Tuhan tentukan, saudaraku, seperti dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang 10, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat suatu kita hidup. Kita akan kembali ke sana, saudaraku, sebab di sana tiada susah. Oleh karena itu, saya percaya saat ini Bapak Ibu yang kita dikumpulkan oleh Tuhan, di waktunya kita akan belajar firman. Tapi sebelum itu, mari kita kumpulkan korban bakaran kita buat Tuhan. Kita akan pujian penyembahan buat Tuhan Bapak Ibu. Yerusalem, kota Allah kudus. Nanti pemudi mengumpulkan persembahan dan remaja. Nadia dan Cynthia nanti mengumpulkan korban bakaran. Yerusalem, kota Allah kudus. Haleluya, haleluya. Jerusalem.
seperti firman Tuhan kami akan Yerusalem baru. Maka pada saat ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu, kami akan sampai tiba waktunya mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan sampai pada saat ini bagai pakai aku pribadi hamba-Mu, terberkatilah kiranya firman-Mu pada saat ini, juga sidang jemaat-Mu, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak sekolah minggu dan pemuda-pemudi remaja, terberkati dalam firman-Mu. Terpuji Kau Tuhan, bila Roh Kudus memimpin hamba-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, tiba kita waktunya dalam belajar firman. Kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 2, saudaraku. Kita ingin belajar sebagaimana dalam isi firman. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini dipenuhkan oleh sukacita. Puji Tuhan. Walaupun dalam hidup kita, saudaraku, sepertinya banyak tantangan. Bu Nisi anak kitabnya orang. Boten. Pekerjaan orang ibu ini hari Minggu aja lu boten. Wih, Ison delora. Ah. Dibaca ya Bu, ke sawah juga dibawa kalau tidak perlu. Ibu penggabian, Ibu Alkitab pakai handphone aja ya. Oke. Baik, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ganjilnya, Bapak Ibu digenapnya, dan kita nanti bersama-sama di ayatnya yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 kuyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cepatlah, bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang meminumkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi anggur yang baik sampai sekarang." Kita bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, perkawinan di Kana, saudaraku, kalau kita dengarkan tadi ayatnya yang ke-11 di sana, itulah awal mulai tanda mujizat dilakukan oleh Yesus sewaktu masih dia di dunia atau di bumi ini, saudara. Yang ingin saya sampaikan pada saat siang hari, pagi siang ini, saudaraku, bagaimana ada mujizat itu di tengah-tengah perkawinan di Kana. Saudaraku, pada saat ini ingin saya sampaikan bahwa yang pertama, lembaga yang dibuat oleh Tuhan adalah lembaga, yaitu kelompok perkawinan, yaitu keluarga pertama di dunia ini, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi walaupun lembaga-lembaga lain
yang pertama dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Saudaraku, kita melihat dalam firman Tuhan ini. Saya ingin gantilah kita anak sekolah minggu, dengar dulu. Ini perkawinan waktu bapak sama mama kita. Yang saya sampaikan bagaimana tentang terjadi perkawinan di Kana ini, saudaraku, bahwa mujizat itu yang terjadi di sana, bahwa Yesus ingin keluarga itu dibenahi dulu. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perkawinan di Kana ini itulah suatu tanda bukti kasih Tuhan kepada hidup keluarga. Karena apa, saudaraku? Keluarga di Eden itu adalah keluarga yang sudah gagal. Puji Tuhan, ya kan? Ada 6 Hawa, saudaraku. Maka dia datang kembali ke bumi, lalu dia nyatakan bahwa keluarga yang pertama yang harus diberikan kuasa Allah di sana. Ada hadir Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena apa, saudaraku? Keluarga adalah suatu perkawinan, saudaraku, yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Makanya Yesus lahir agar dibentuk, saudaraku, hubungan keluarga suami istri, kekeluargaan yang baik. Makanya saudaraku, kalau kita melihat, jujur saja, apapun janji di dunia ini, janji keterikatan suami istri dalam perkawinan, itulah yang paling sakral. Sebab kita berjanji bukan kepada seorang suami, bukan kepada seorang istri, tapi kita berjanji kepada puji Tuhan. Jadi kan, iya, pengantin baru ya iya harus ingat. Kalau kayak udah ngopung paling udah lupa pagi, Mak. Tapi jangan, saudaraku, hubungan suami istri di sana dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang pertama dibenahi oleh Yesus sehingga ia datang. Sebab keluarga di Eden sudah begitu rusak, maka Yesus datang ke dunia. Keluarga suami istri yang harus dibenahi. Karena ada banyak sekarang ini infotainment apapun, bahkan orang Kristen sudah mulai ikut-ikutan. Ada istilah cerai. Jadi sebagaimanapun kita pintarnya, kalau sampai ada perceraian, itu sudah melanggar daripada firman. Puji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Perkawinan itu tidak main-main. Karena kita berjanji, dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku, harus menjadi, dikatakan saudaraku di sana harus menjadi satu. Susah menyatukan yang dua, saudara. Karena menyatukan itu suami istri haruslah ada, saudaraku, harus berlainan ide. Kan karena berlainan suami istri. Contohnya apa yang pertama berlainan suami istri? Makanya dinikahkan. Iya. Harus berbeda. Amin. Nggak mungkin perempuan sama perempuan dinikahkan, hambanya. Tapi nggak tahu kalau di luar negeri. Bahkan kalian hewan pun sudah mulai manusia dengan anjing memakan tadi. Ini biarlah mereka, saudaraku. Lalu itu yang pertama. Makanya saudaraku berbeda. Yang kedua itu disatukan di tengah-tengah menjadi keluarga. Dikatakan menjadi satu daging. Kalau sudah satu daging itu, kita itu harus menjadi satu. Kalau HP-nya suami itu harus bisa dilihat oleh istri. Jangan seperti yang pernah saya buka di grup. Inang, mana itu garam, gula? Di situ lihat di tempatnya garam itu. Kenapa di situ kau bikin? Biar tahu semut seperti di nomor di HP-mu itu. Engkau bikin namanya si Volta, rupanya si Veronica namanya. Sudah mulai, saudaraku, ada kebohongan di sana. Padahal dikatakan harus menjadi satu daging. Puji Tuhan. Kalau datang tadi, saudaraku, semoga dia tahu artinya perkawinan. Karena saudaraku, kalau sekarang dalam perkataan Diga ini, cepatlah pendeta, kan seperti itu. Padahal seperti ini, saudaraku, kita sampaikan bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus datang ke perkawinan di Kana itu untuk meneguhkan perkawinan itu seberapa sakralnya, seberapa, saudaraku, nilai daripada perkawinan itu. Makanya kalau kita lihat ada cerai di televisi Bangga, di televisi Dingin, saya katakan apapun pangkat kita, kalau kita melakukan perceraian karena kita di saat itu, saudaraku, masuk dalam
hadirat Allah dalam perkawinan kita berjanji kepada Tuhan. Taruh di gereja lain saudaraku, mungkin nggak tahu yang ini, ditanyakan, nah lo doa ini dong, dan B, ditanya itu kepada pihak perempuan, nah lo doa, apa kau mau? Aku mau. Suatu saat pernah saudaraku, berenya ini, pendeta ini memberkati berenya. Ditanya lah, nah lo doa tulang. Sampai sebegitu dia. Ditanya lagi yang lagi. Nah lo apa lagi ya? Karena apa saudaraku? Suatu perkawinan itu harus dibentuk dari dasar dalam Tuhan. Ingat, karena apa? Menyatukan perbedaan sangat sulit. Makanya saudaraku dalam kehidupan suami istri, nanti mudah-mudahan kena juga ini, jangan dikatakan suami istri saja. Saudaraku suami istri ini, karena mereka ingin dipersatukan saudaraku, bagi sulitnya di sana, maka terima apa adanya saudaraku, istri atau suamimu. Puji Tuhan. Jadi kaum bapak di sini, kaum ibu, terimalah suamimu dan terimalah istrimu saudaraku. Jangan kau langsung katakan saja, ini pemberian dari Tuhan ini. Begitu kurusnya istriku ini, begitu gemuknya, jelek kali, tapi katakan kepada Tuhan, ini pemberianmu Tuhan. Amin. Jangan nanti pulang sudah seperti ini katakan pemberian Tuhan, jangan. Sebab itu setelah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Saya kasih ilustrasi. Karena kalau diberikan oleh Tuhan pasti akan berharga. HP saya sama HP Pak Juta hampir sama. Warna hitam Pak ya. Coba angkat Pak, coba angkat dulu. Pak Boy juga ada HP-nya. Dan hitam seperti itu. Ada nggak HP seperti itu? Angkat dulu Pak. Kalau dibawa ini ke konter, saya nggak tahu berapa nilainya. Jangan-jangan bawa aja Pak, gawai. Kenapa jelek itu HP? Ini tidak ada lagi tahunnya. Tapi kalau dikatakan 4 juta, saudaraku kepada konter, ini pemberian Jokowi, pasti maka sangat bernilai. Puji Tuhan. Loh, itu punya dari Jokowi Pak? Iya. Maka istrimu, walaupun gendut dan kurus, kau yang bilang jelek, kalau orang lain bilang aja, terima kasih Tuhan, begitu berjalannya aduhai. Karena itu dari Tuhan. Jangan terpaksa. Jangan. Saudara, kalau saya katakan ini pemberian Jokowi, pasti rebutan. Silakan beli itu Pak Sintua. Tapi karena itu bukan pemberian dari seorang yang berguna, maka kita sering berkata, jeleknya itu. Makanya saudaraku dikatakan, bangun dulu rumah tangga. Maka itu saudaraku terkasih nama Tuhan. Karena apa? Sudah hancur saudaraku. Di waktu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Kita buka sebentar. Si Nadia lah yang baca. Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Iya, saudaraku, di sini ada dua tadi kelompok, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Saudaraku, kejahatan manusia di sana. Anak-anak Allah ini adalah, saudaraku, dikatakan dalam Alkitab adalah garis keturunan dari Set, daripada cucu daripada Adam. Mereka adalah golongan, dikatakan saudaraku, golongan yang baik, yang saleh, takut akan Tuhan. Lalu dikatakan mereka mencintai anak-anak perempuan. Siapa itu saudaraku anak-anak perempuan tadi? Garis keturunan daripada Kain yang hidup dalam kefasikan dan kejahatan. Ingat saudaraku. Lalu Tuhan marah ke sana. Dikatakan tidak boleh mereka saudaraku, bahwa anak-anak Allah mencintai anak-anak daripada manusia di sana saudaraku.
Artinya mereka daripada keturunan Set itu dilarang kawin mengawinkan daripada keturunan daripada anak-anak Kain. Karena apa saudaraku? Itu suatu kejahatan bagi Tuhan. Sebab kalau kita ikuti selanjutnya di sana, bahwa apa dampaknya akan melahirkan anak-anak raksasa, ada suatu hal yang lain berdampak bagi mereka saudaraku. Diingatkan Tuhan bagi mereka. Jadi kalian muda-mudi ingat ini. Sebab dampak perkawinan campur itu berdampak kehidupan yang buruk. Katakan dulu mudah-mudahan remaja, puji Tuhan. Secantik apanya pun engkau lihat, seganteng apapun, mari kau belajar. Sebab dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Lanjut dulu ya. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Dua Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ya. 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Iya, saudaraku, dikatakan orang percaya dan tak percaya, hidup terang dan kegelapan. Kalau saudaraku, usia kalian muda-mudi saat ini, lainlah dulu kalau ibu-ibu nggak sampai lagi seperti ini sama bapak, sudah ada pasangannya. Jangan lagi cari yang lain. Puji Tuhan. Karena dalam Alkitab tidak ada poligami. Tunggu. Karena dikatakan yang sudah disatukan oleh manusia, oleh Allah, tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Jadi saudaraku, saya masukkan di sana bahwa kalian muda-mudi mulai belajar dari sekarang. Jangan sampai ada hubungan gelap dan terang engkau. Walaupun dalam pasangan engkau ingin berpacaran di sana. Soto. Bilang dulu kalian muda-mudi remaja, puji Tuhan. Bah, puji Tuhan. Ada lagu itu kan? Pacar beda agama. Karena apa sangat sulit nanti. Jangan kau katakan nanti kepada orang tuamu, biarlah bapak, biarlah ibu, saya tarik dia untuk ikut kepada kita. Dalam Alkitab bukan untuk nikah, kita untuk menginjil. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan saudaraku, jadikanlah semua dari bangsa muridku. Bukan nikah dulu. Tapi kalau memang seperti itu, tobatkan dulu dia. Kalau dia laki-laki, apa dia perempuan. Sebab apa? Jangan sampai dikatakan pernikahan campur, saudaraku. Sebab dikatakan perkawinan campur itu sangat menyesalkan hati Tuhan. Saya pun mulai belajar di sana. Saya sungguh sepertinya dahulu, yang penting mau. Tidak, saudaraku. Seperti sering kan saya katakan, iya, Pak Sidua, kita tarik nanti dia pelan-pelan. Kau tarik kuat-kuat. Kau bilang, ayo, nanti kita tarik pelan-pelan. Jadi kalian pemudi ini, seganteng apapun itu, tolong kau berjanji pada saat ini. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tidak ada hubungan bideal, saudara. Tidak ada hubungan kegelapan dan terang. Sebab engkau telah ditebus lewat Yesus. Maka saat ini saudaraku, buat kalian muda-mudi, oh dia ganteng lah Pak Sintua, Allah mah ganteng nih. Kalau dia bilang kita tuh ngerok. Saya tegas bilang saat ini saudara, karena jangankan seperti itu, di rumah tangga pun sudah sangat sulit. Kau bilanglah sama orang tua nanti, aku mau seperti ini. Waduh, apa mau dikatakan orang tua? Makanya sejak dari awal mulai saya sampaikan kepada kalian muda-mudi, jangan sampai seperti ini.
Sebab pacaran dan nikah itu saudaraku tidak boleh beda agama. Lanjut. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Kenapa yang baca? Yang merasa pemuda-pemudi lah. Yusuf ini udah bisa pemuda ini, udah pakai punya KTP dia. Lanjut Mang Azian. Aku. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Siapa tahu nanti kuliah ini perlu ini. Karena tahu. Nah, sama. Janganlah. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4 demikian firman Tuhan. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Iya, saudaraku, kepada Allah lain, Allah kecil di sini. Itulah saudaraku. Memang kalau pemuda ini sekarang, karena kita melihat nggak kayak seperti dulu ya. Mungkin kalian mbah-mbah kami itu opung-opung, nggak seperti sekarang lagi. Kalau dulu paling malu kalau lihat perempuan dengan bapaknya lagi. Tapi sekarang saudaraku terkait sama Tuhan, apa yang saya maksudkan di sana, bahwa sering karena cinta ini, pernah saya kebelakang ya tentang di rumahku. Karena cinta itu seperti apa tuh? Lautan. Coba buka dulu di rumahmu asal terakhir. Ini perlu juga dibaca Kidung Agung ini. Sebentar Bapak Ibu. Ayat 8, Kejadian Kidung Agung 8, saya baca Bapak Ibu. Cinta kuat seperti bau. Bisa dulu buat drama ini. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti bau, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi kepada anak-anakku pada saat ini, kalau sekarang belajar, jangan sampai karena cinta dikatakan maut saudaraku. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini saudaraku. Sebab perkawinan, sebab masuk dalam perkawinan saudaraku, harus oleh karena Tuhan hadir di sana, kita hidup suami istri, hidup bergaul dengan suami istri saudaraku. Bukan karena sesuatu hal yang lain. Sebab kalau kita nanti sudah masuk saudaraku dalam hidup keluarga, tidak ada lagi kata menyesal di sana. Mungkin saudaraku, kalau kita melihat saya menyesal kau jadi istriku. Tapi kalau kita melihat saudaraku yang terkait nama Tuhan, khususnya mohon maaf buat Ibu Desi, apalagi kalau kita orang Batak itu jarang seperti itu. Karena memahami firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 ini begitu baiknya. Memang dari paling sekitar 1% area Bapak Ibu kalau ada orang Batak sampai poligami. Enggak sebegitu banyak maksud saya. Karena bagi orang Batak ini dulu mungkin masih ada dijodohkan kayaknya. Misalnya kayak Yosef ini kan ngomong laku sama laiku. Nah, jadilah itu beremi itu lain sama paribannya itu. Ngomongnya pun paling di orang tua. Tapi di sana sewaktu dijodohkan saudaraku, pasti karena mengingat akan perkawinan. Sedangkan lewat jodoh saudaraku bisa menjadi satu, apalagi lewat firman Tuhan. Sebab dikatakan lewat firman-Nya pada saat ini saudaraku, betapa baiknya Tuhan saudaraku datang kepada pesta perkawinan
daripada dikana itu saudaraku, sehingga ada mujizat di sana terjadi. Ada sesuatu yang kurang di sana. Sebab itu kekurangan anggur saudaraku. Lalu Yesus melakukan mujizat sehingga anggur itu ada saudaraku bahkan beda daripada rasanya. Saya tidak tahu saudaraku kenapa bisa kurang di sana. Tapi kalau di pesta orang Batak mungkin bisa kurang banyak. Karena apa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kalau anggur itu saya cari digambarkan adalah suatu gambaran sukacita. Jadi itu saudaraku, kalau bahasa Inggrisnya anggur apa? Wine ya? Wine. Wine. Wine, oh wine. Wine. Saudaraku, jikalau memang Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, segala masalah perkara itu pasti akan dilepaskan saudaraku. Tidak ada lagi rasa penyesalan di sana. Tidak ada lagi kata-kata yang lain perceraian di sana. Tetapi ada suatu Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan saudaraku diceraikan oleh kematian. Tapi saya sama Ibu Situa ini sering ngomong, kalau nanti siapa duluan kita mati duluan lah aku bilang. Karena kalau bapak ini masih hidup, istrinya sudah pergi, kasihan kami bapak ibu. Serba salah kami sebenarnya. Kalau kami bonceng pun nanti ada orang perempuan sudah beda matanya saudara. Karena apa saudaraku? Kalaupun perempuan masih bisa bertahan kok kalau saya lihat. Dan itulah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Undang Tuhan hadir di hidup kita seperti disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Lalu mengundang Yesus di tengah-tengah ibadah perkawinan mereka saudaraku. Lalu apa yang terjadi di saat kekurangan anggur? Lalu Yesus bertindak di sana. Maka kehidupan rumah tangga saudaraku, siapapun kita, kehidupan keluarga kita saudaraku, undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga saudaraku tidak ada lagi di sana ada rasa-rasa yang janggal. Apapun yang terjadi dengan kondisi ekonomi, apapun yang terjadi dengan kondisi suami istri saudaraku, tidak kali lagi berkata mulak bahoto mak. Kalau memang sudah pemberian Tuhan, jangan ada katakan, ah ini Tuhan karena pemberianmu saya terimalah. Bukan saudaraku, syukuri. Syukuri saudaraku seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Kalau sudah pemberian Tuhan itu, maka sangat berharga. Maka sangat berharga saudaraku. Kalau sudah pemberian Tuhan itu sangat berharga. Maka kita percayai, sewaktu Yesus kalau kita undang dalam hidup kita, suami istri anak-anak kita saudaraku, maka Tuhan hadir saudara-saudara. Ada mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Seperti perempuan Kanaan yang percaya tadi mau saya sampaikan, dia datang kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan Siro-Fenesia, tidak layak. Apa dikatakan? Anjing makan remah-remah. Apa dikatakan oleh perempuan Kanaan tadi saudaraku? Apa dikatakan? Coba buka dulu. Gimana nih Pak? Matius ya? Matius 19. Lalu Yesus saudaraku berkata kepada si perempuan itu, lalu dikatakan saudaraku kepada perempuan tadi, tidak layak. Apa tadi? Tadi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya. Lalu Yesus berkata, lalu dikatakan itu, iya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Iya. Dihina dia, tetapi dia tetap berjuang, tetap setia demi anaknya, demi barunya saudaraku, bahwa barunya kerasukan setan. Demikian juga pada saat ini, undang Tuhan hadir di tengah-tengah hidup keluarga kita, apapun kondisi kita saudaraku. Bukan berdampak baik sekarang Portibi ini saudara. Puskesmas seperti banyak 10 hari tutup. Mungkin sudah dari 18 sampai 28. Yang kepala ketua gugus tugas pun kena.
Heran saya. Padahal sudah lebih-lebih dari dia kita. Mengatur protokol kesehatan, mengatur makanannya tidak hanya mie, telur, terima kami seperti telur mie. Terima kasih. Ikan asin. Mungkin kalau orang Bandar Mataram enak bang. Sama kayak ibu ini kan Bandar Mataram juga. Kecamatan Bandar Mataram ibu itu tepatnya. Lalu saudaraku, bisa kena, coba kita bayangkan. Kalau tidak Tuhan kita undang arus dalam hidup kita tuh. Tapi ada satu pandangan Bapak Ibu. Perkuatlah imunitasmu di tengah-tengah hidupmu. Bukan hanya pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dan menjauhi kerumunan, tapi perkuat imunitas tubuhmu. Karena antibodi itu menghancurkan virus itu. Jadi yang disuntik nanti itu adalah virus itu sendiri yang sudah dilemahkan di luar dan disuntikkan kepada tubuh kita, lalu antibodi itu menggebukin daripada virus tersebut, maka akan kebal daripada tubuh kita. Kalau kita makan yang bervitamin. Sebenarnya kan kantong ininya saudaraku yang mengatur kesehatan. Puji Tuhan. Tapi mungkin kalau sudah pengopung kayak Bung Nisi sama Bung Nisi ini, walaupun makanannya nggak mau lagi balik. Oh enak katanya. Oh, gimana Bapak ya? Sering seperti itu saudara. Karena apa? Walaupun sampai kita lakukan di luar tanpa ada imunitasmu kuat, saya ingin sampaikan ini harus saya sampaikan. Maka lemah. Begitu masuk virus itu, makanya seringkali kita ngomong adanya virus itu sama kita sebenarnya, tapi karena mampu. Makanya jujur saya katakan beberapa minggu yang lalu, mungkin saya sudah bisa seperti itu. Jadi sewaktu kita penghiburan kan, saya pakai jaket di Bandar Jaya. Saya hanya tertawa, hanya menguatkan saudaraku. Saya tidak mau merasa sedih. Perasaan mulut pun berkurang, tenaga pun berkurang, dari ujung sampai ujung sakit semua, panas saudaraku. Lalu saya perkuat imunitas tubuh saya. Saya minta makan yang enak-enak sebenarnya. Ada lemih kitiau. Oh, jadi heran istriku ini. Ibu situ kita merasa kamu itu sakit apa dibuat-buat. Jangan seperti dia kalian kalau hidup. Tapi di situ ini saya bersama saya. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kayak gitu bentuk kita syukurinya. Kamu ketawa kan? Jadi saudaraku, saya bantai, saya hanya terus beruang vitamin C. Sampai ada di Bandar Mataram telepon, ada anjing, supnya diminum, malah dibagi lagi Bandar Jaya Pak. Wah, baik kali memang si tua ini. Sama kalian baik ya sebenarnya. Yang saya maksud di sana jaga imunitas tubuh. Ada iman, ada imun. Ingat, jangan hanya berdoa saja imannya. Jauhkan penyakit corona Tuhan dari aku. Bahkan pun tidak mau kita saudaraku. Telepon sekali, beli shopnya itu 10.000-nya sebenarnya. Sudah bisa kita bagi. Yang saya maksud di sana, walaupun kita ada iman kita, tetapi imun yang ingin menghancurkan virus itu dari luar, maka saudaraku itu bisa mengalahkan semuanya. Apalagi sekarang. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu tentang vaksin. Ingat, doakanlah vaksin itu. Apapun itu saudaraku, jangan takut dan ragu. Ada berkata ini begitu, doakan, undang Roh Kudus hadir tengah-tengah hidup kita agar menyingkapkan apa itu yang ada di vaksin itu. Puji Tuhan. Nah, saya maksud di sana, ada mungkin di sana seperti jadi kita menjadi ragu. Doakan saudaraku, doakan, undang Tuhan hadir. Maka ada mujizat terjadi tengah-tengah perkawinan tersebut. Sehingga perkawinanlah saudaraku yang utama dijelaskan oleh Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bahwa perkawinan itulah yang ingin dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga yang utama. Maka saya bersyukur pada saat ini anak-anak Tuhan semuanya datang kepada Tuhan kita sehati, kepada Tuhan dengan suami istri. Puji Tuhan. Keluarga bangun saudara. Keluarga kita bangun, anak-anak kita bangun. Kita katakan kepada Tuhan dan kepada anak kita, hey, ingat firman Tuhan itu. Jangan sampai kau menyimpang daripada Tuhan. Jangan cari kekayaan.
Heran saya, orang-orang sudah percaya Yesus pun sudah pakai surat cerai, saudara. Mereka berjanji kepada Tuhan, saudara. Kalau perkataan-perkataan di gereja-gereja kan berbeda, cuman di gereja kita nggak ada seperti itu. Kalau pernah saya dengar, Hizrib kaya yang berjanji mereka suami istri, ada ya? Kalau di gereja kita nggak ada, karena sudah tahu, sudah akan berjanji, tidak usah diungkapkan, yang penting selesai acara. Jadi itu janji ya? Oh saya ya, yuk. Saudaraku, perjanjian tadi bukan perjanjian akta nikah. Engkau berjanji itu, saudaraku, kepada Tuhan. Makanya saudaraku terkasih dan betul, saya sedih kalau sampai melihat, sampai berkata menyesal memiliki seorang istri, apalagi mereka sudah mengenal percaya kepada Yesus. Bagaimana sewaktu mereka berjanji kepada Tuhan? Apa karena melihat cantiknya saja hartanya? Tetapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan di perkara. Maka kekurangan, sekalipun kekurangan di sana, tapi ada Yesus, sehingga mujizat itu terjadi. Sehingga apa saudaraku, jawaban Tuhan ada pada mereka, selamat perkawinan itu saudaraku. Lalu dicedoklah itu anggur, berbeda seperti anggur yang biasa yang dihidangkan awalnya, saudaraku. Puji Tuhan. Kita pun sama seperti ini yang terjadi pada saat ini, saudaraku. Saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi tengah-tengah hidup kita. Serahkan sama Tuhan. Undang Tuhan seperti dikatakan tadi. Yesus ada di sana, saudaraku. Lalu mujizat itu terjadi saat mereka kekurangan. Oleh karena itu, saudaraku terkasih nama Tuhan, jadikanlah keluarga kita keluarga yang benar-benar menyerahkan hidup kita, saudaraku, kepada Tuhan. Kembali saya katakan, jangan ada kata menyesal kaum bapak kepada ibu yang sudah kita nikahi. Amin. Amin. Menyesal dong Tuhan. Dulu ada pacarku seperti ini, lebih kaya dari kau. Aku menyesal, kata si istri kepada suami. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, sama-sama menyesal, jangan sama Tuhan. Karena apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Jangan sampai ada kata perceraian di sana. Tetap kalian Indosiar itu pagi-pagi ramai terus. Jadi wanita yang paling sabar di dunia ini adalah wanita di Indosiar. Sudah ditinggalkan suaminya, datang lagi, aku sudah memaafkanmu. Tapi baik loh seperti itu. Kaum ibu itu harus maafkan seorang suami kalaupun berbuat kesalahan. Puji Tuhan. Iya. Jangan terus ingat-ingat. Kaum bapak juga. Karena seperti itulah yang terjadi di negara kita ini. Saya katakan seorang yang saya salut kepada beliau, inisial BTP. Seberapa kesalahan daripada seorang direktur tidak streaming. Enggak. Berat dong mangon. Undang-undang ITE nah, sebab di sana apapun yang terjadi, saudaraku, jangan sampai kita meninggalkan, menjauhkan perjanjian kita kepada Tuhan. Ingat, semua di sini sampai tua, saudaraku, saya rindukan seperti itu anak-anak Tuhan. Jangan ada pertanyaan kemarin di grup Christian Friends, bisakah poligami? Orang Kristen sebelum kali nih sudah dikatakan, saudaraku, tidak bisa. Karena apa, saudaraku? Sudah dikatakan oleh Tuhan yang dipersatukan oleh Tuhan. Ini kan bukan menceraikan, tapi menambah. Oh, ketawa berkembang, jangan. Ingat, yang sudah dipersatukan itu, saudaraku. Maka kalau kita itu kaum bapak, jangan seenaknya dong. Karena sering kan seperti itu. Kalau perempuan tidak bisa selingkuh, laki-laki bisa? Enggak, semua enggak bisa. Apalah yang mau selingkuhkan di dunia ini? Setia nangka, ibu. Karena perkawinan itu, perjanjian kita itu bukan perjanjian kepada Pak Pendeta, tapi kita berjanji kepada Tuhan. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Ibu aja yang baca, Ibu Penggabian, Matius 19 ayat 5 sampai 6. Kasih bagian di suara dinang.
Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Iya. Saudaraku, saya sampai hari ini belum terjawab di Matius 19 ayat 5. Lagi minum bang. Matius 19 ayat 5 ini sampai sekarang saya belum terjawab. Dan dikatakan di sini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya beberapa bantuan saya tanya, karena kebanyakan orang Batak sebenarnya si perempuan yang meninggalkan bapak ibunya. Jadi di Alkitab ini bapaknya, si laki-laki meninggalkan bapak dan ibunya, sehingga mereka menjadi satu daging. Yang saya maksudkan, sebenarnya dalam Alkitab kami yang mengikuti kalian kaum ibu itu. Nah, tapi karena tradisi Yahudi dan sampai kepada orang Batak, saya melihat, karena kan biasanya kan kalau dalam adat istiadat Batak, akhirnya apa itu? Bohat madaina, tuan lak-lak koinang, tubuh sikoru. Yang saya maksud, si perempuan itunya, saudaraku, dihantarkan kepada laki-laki. Nah, tapi jangan jadi ayat kontroversial ya. Nanti ibu-ibu sini, hei, aku yang kau ikuti, kamu meninggalkan bapak ibumu. Nah, padahal dikatakan, hormatilah, tunduklah kepada suami. Ya, kan ada ayatnya kok, tenang aja. Yang saya maksud di sana, lalu dilanjutkan ayat selanjutnya, bahwa demikianlah mereka disatukan oleh Tuhan dan mereka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bangga menjadi orang Kristen. Kita bangga, saudaraku, menjadi orang percaya sampai firman Tuhan ini kepada kita. Walaupun masih ada yang sembunyi-sembunyi, mereka mau kepada istrinya, tetapi mereka melakukan, biarlah itu saudaraku, beliaulah itu. Tapi jangan sampai ada di sini mereka mempertahankan satu istri, tapi lebih gelap lagi, itu lebih salah, saudaraku. Itu sudah dikatakan zina. Puji Tuhan. Sedangkan melihat saja, mengingininya sudah zina. Itulah hebatnya hukum Kristen ini. Tapi kalau hanya saya melihat kalian, saya tidak mengingini, Alkitab katakan itu tidak zina. Amin. Nonton itu di selesai. Lalu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, mengapa ini saya sampaikan kepada kita kok tentang perceraian dan perkawinan? Sebab yang saya rindukan yang terjadi saat ini sudah begitu maraknya, sudah gampangnya itu perceraian dikatakan. Jangankan mereka yang di sebelah sana, tapi orang Kristen pun sudah mulai ikut-ikutan. Itulah saudaraku, karena sudah dipersatukan oleh manusia, makanya dikatakan kalau kita awali dengan roh, harus diakhiri juga dengan roh, jangan dengan daging. Maka itulah saudaraku, maka kita pada saat siang hari ini kita bersyukur, jangan merasa terikat kita bapak ibu. Sepertinya susah kita bergerak kaum bapak, kaum ibu. Tidak bisa selingkuh, bisa kalian kalau mau. Karena apa saudaraku? Pernah saya dengar pakai ayat lain, kalau sudah tutup pintu satunya, ada pintu yang lain. Ini dibuka, kaum bapak. Hebat kali. Sebab dikatakan dalam Matius 7, mintalah maka akan diberi, katanya. Ketuklah maka akan dibukakan. Repot. Pernah suatu saudaraku diangkut ibu pendeta. Ini bukan gereja kita, berarti kalau ada ibu pendeta ya. Ada seorang pemuda, ibu pendeta ini masih gadis. Mereka duduk bersama-sama saudaraku diangkut. Mereka tatap-tatapan saudaraku. Lalu setelah pergi, rupanya si ibu ini juga berharap. Di SMS dia lah kepada si laki tadi. Kenapa tidak kau katakan Matius 7 katanya? Dilihatnya, dia menginjil, mintalah maka akan kuberi. Loh, berarti si laki-laki tadi diizinkan oleh ibu pendeta tadi, biar dikatakan sesuatu hal kepada ibu pendeta tadi. Lalu dia kata si laki-laki,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Itulah saudaraku. Tapi kalau pemuda masih bisa seperti itu, kaum bapak kau jangan. Lihat anak-anak kita, lihat keluarga kita. Seperti saya katakan tadi, tidak boleh ada kata perceraian. Sebab janji yang paling sakral itu saudaraku, paling suci itu adalah janji pernikahan. Pulang bawa tulangmu. Pulanglah kau kepada bapakmu. Hanya karena suatu hal yang lain, saudara. Tapi saya rindu apa yang terjadi perkawinan di kala ini sampai kepada kita, saudara. Kalian muda-mudi, tolong. Pada saat ini kau berjanji kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan tadi, tidak ada hubungan gelap dan terang. Kalau gelap sama terang itu ketemunya saat sore hari. Apa bahasa Jawanya ibu? Kalau bahasa Batak sama-sama. Jadi duduk nggak tahu bilang siang apa terang. Jadi tidak ada hubungan saudaraku yang gelap dengan terang itu. Itulah saudaraku. Dan saya percaya ada Tuhan memberkati firman-Nya pada saat itu. Kamu muda-mudi, kita seluruhnya anak-anak Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, biarlah perkawinan di kana itu membuat kita dalam sukacita. Ada mujizat jika kau undang Tuhan dalam hidupmu. Apapun perkaranya, jangan sampai ada suatu hal lain antara kita suami dan istri. Terimalah suamimu, terimalah istrimu, sebab itu adalah pemberian oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan saat ini kalau sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berdoa nanti di akhir ibadah kita. Apapun perkaramu, engkau menjerit kepada Tuhan seperti perempuan Kanaan, seperti Bartimeus. Engkau sampaikan segala keluhanmu kepada Tuhan. Engkau sampaikan segala permohonanmu kepada Tuhan pada saat ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat keluarga kita, lewat hidup kita. Tuhan, Tuhan,
berlimpah bagi kita saudara. Mari kita akan pujian buat Tuhan. Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik. Semari kita ulurkan tangan kita buat Tuhan dan kita berdoa bersama-sama saudaraku. Doakan segala pergumulanmu, apapun perkaramu saudaraku, Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita. Bapak Engkau baik, Bapak Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian ini. Katakan, Bapak Engkau baik. Begitu baik Engkau Tuhan. Haleluya. Puji-pujilah Engkau Yesus, Tuhan kasih setiamu bersama kami. Firman-Mu begitu indah sampai kepada kami. Di mana begitu ada lawatan Allah terjadi di sana. Kami percaya Tuhan terjadi bagi hidup kami. Kalau kami hidup akan Engkau, memohon kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa pada saat ini. Besar kasih kemurahan-Mu, ajaib sungguh karya-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bekerja Engkau terus bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini biarlah pemuda-pemudi hidup di dalam Tuhan sampai meninggalkan Engkau Bapa. Biarlah menjadi sangat yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jauhkan daripada dosa dan kegelapan Bapa di surga. Demikian juga kami Engkau Bapa kami hidup keluarga di dalam Tuhan-Mu. Engkau berkati, Engkau berdoa sesuai dengan karya-Mu. Suami istri satukan kami, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal yang lain, tapi ada satu Tuhan. Sebab kami tahu semuanya karena pemberian dari-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kau memberkati kami Tuhan. Kau menjabat kami. Kau berdoa di dalam nama Yesus. Segala penyakit, wabah virus corona di dalam nama Yesus. Kami tolak dan menjadi dari siap Tuhan-Mu. Dari sepuluh ibadah, dari macam-macam Tuhan. Saya kembali surga. Ada pertemuan ilahi terjadi di tengah-tengah keluarga siang jemaat Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Berkalilah Engkau terus bagi kami. Biarlah kiranya di dalam nama Yesus Tuhan hadir di dalam hidup kami Bapa di sorga. Sidang jemaat-Mu anak-anak Tuhan dari Tanah Mataram yang sangat jauh Tuhan ke tempat ini. Berkati mereka dan di saat orang pun Tuhan Engkau berikan cuaca yang baik. Berkaryalah Engkau Bapa sehingga kasih kemurahan Tuhan bersama-sama kami lewat keluarga Bapak Purba
Tuhan. Mereka berkati mereka, apapun program mereka, program Tuhan, bersama keluarga Bapak Simayun dan Kabupaten Mataram. Berkati Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan terbaik untuk keluarga ini. Engkau memberikan terbaik, berkat-berkat Tuhan terlebih. Engkau berikan lowongan pekerjaan buat anak-anak kami di tengah-tengah sidang ini. Jika masih memerlukan pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Bapa di surga seluruh anak-anak Tuhan dari Bandar Mataram. Terlebih Tuhan di sini bersama ibu kami, Ibu Jones Panggabean. Ke dalam nama Yesus, ibu kami Engkau berkati. Dalam pertemuan kami ini terus sukacita, di mana mereka telah menerima perkataan Ikan Kudus, sampai juga firman-Mu kembali kepada keluarga ini. Berkati Bapak Ibu kami ini, berkhususnya Tuhan, Bapak pengabdian dalam pekerjaannya, terlebih suami istri. Engkau berikan keturunan kepada keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau berikan cepat mohon kepada ibu kami ini Bapak di surga. Biarlah Tuhan Yesus dan pertemuan kami yang indah di hari-hari berikutnya Bapak. Terima kasih, mungkin jauh Tuhan dari Bandar Mataram. Kami hamba membayar sukacita sidang jemaat-Mu. Kami berdoa padamu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di Bandar Mataram Tuhan. Engkau berikan sukacita selalu. Dan juga kami di sekitar Wais Putih dan seperti banyak ini Bapak di surga. Lewat keluarga Bapak Sinuran dan keluarga Pak Utamian di tempat ini dan Bapak Manihuruk. Hamba-Mu kami yang Hamba-Mu juga Tuhan, Kau berkati kami. Dan berkat sukacita Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan pada ibu kami Ibu Tingsi. Engkau berkati, berikan kesehatan Tuhan. Di mana hari-hari yang lalu mengalami sakit, tapi biarlah Tuhan kiranya Kau pulihkan sehingga Tuhan dapat beribadah memuji-muji Kau. Di sini Tuhan bersyukur bersama ibu kami Opung Rayal Tuhan. Bila kiranya pertemuan kami tiba-tiba Kau berkati ibu kami ini. Kapanpun pulang ke Bandar Jaya, Opung Rayal bersama anak-anaknya di lintas pantai timur ini Kau memberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tetapi Tuhan, terlebih kami berdoa kepadamu, berkati korban bakaran yang kami katamu, sehingga bertambah sukacita berkat bagi kami. Antar kami ke tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan, Engkau yang memiliki langit bumi dan segala isinya, izinkan Tuhan sehingga kami pulang dengan hujan ini Tuhan Yesus, Kau lihat ke tempat lain, sehingga Tuhan kami dapat kembali ke tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan, kami serahkan hidup kami, terlebih ibadah-ibadah tengah minggu, kami serahkan kepada tangan-Mu. Tuhan, pandemi saat ini, biarlah kiranya Engkau pakai pemerintah, para perawat apapun gugus tugas semuanya, dan kami masyarakat mau sadar akan kondisi yang kami alami pada saat ini. Dalam nama Yesus, khususnya Tuhan, Lampung Tengah ini seperti banyak Bandar Mataram virus corona Engkau jauhkan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan juga dari negara kami, bangsa kami, dunia, bumi Tuhan yang kami cintai ini. Apapun itu Bapak, kami percaya untuk meneguhkan kami, membuatkan kami percaya-Mu, sehingga kami tetap setia Tuhan. Apapun itu, kami percaya si iblis tidak pernah senang akan umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak, berkati mudah-mudi anak-anak sekolah minggu. Kau berikan kesehatan Tuhan bagi kami seluruhnya. Terpuji Engkau Bapak, terberkatilah kiranya firman-Mu sampai kepada kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama kita. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kembali kita mengumpulkan persembahan kita atas gereja dan bangunan kita saudaraku. Jangan pulang dulu, ada yang ingin kita bicarakan, sudah banyak saudaraku. Jadi mari kita kumpulkan, kita akan pujian buat Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidup budi.
terpujilah Tuhan kita saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.